Sambil berlari melawan api dan kedinginan, Xiao Yan melihat ke atas. Semangat juang dalam tubuh banyak pulih setelah meminum cairan Qingling, dan lukanya mulai sembuh di bawah aksi Sue Qidan. Ketika Xiao Yan mendongak dan menatap, pria berbaju hitam di kolam air itu bergemuruh hebat. Saya tidak menyangka pembunuhan dan penghancuran tentara tidak akan dikatakan. Pada akhirnya, Xiao Yan menyelinap ke dalam air. Hanya beberapa ratus bilah yang menyerang, dan bunga air banyak bergerak, dan bahkan membalikkan permukaan kolam. Tetapi bahkan tanpa melihat jejak Xiao Yan, bahkan bunga darah hanya menembus jejak, jelas Xiao Yan tidak fatal. Terluka, mendongak. Dia melihat ke langit yang gelap. Pria berbaju hitam itu murung. Dan ada kilatan amarah di matanya. Belum lagi betapa suramnya dia. Lagi pula, tidak ada yang tahu kemana arah kolam ini. Atau apakah ada jalan keluar lain. Jika Xiao Yan melarikan diri, dia tidak akan melihat ke belakang untuk mengatur. Menatap kolam air yang tenang. Pria berbaju hitam yang tidak sabar menunggu Xiao Yan muncul tidak berencana untuk menunggu lebih lama lagi. Dia memutar pergelangan tangannya, menajamkan pedangnya di belakang punggungnya, dan melompat ke Yutan dengan plop. Begitu memasuki danau, airnya memercik, dan hawa dingin di danau menjadi lebih kuat lagi. Orang-orang berbaju hitam menemukan bahwa bahkan penglihatan mereka sangat kabur. Tempat ini selalu terasa aneh. Belenggu di hati pria berbaju hitam tidak jauh lebih lemah dari Xiao Yan, yang berada di air pada awalnya. Tetapi ketika saya memikirkan popularitas Xiao Yan dalam warna hitam, saya tidak akan bertarung di satu tempat. Balas dendam berdarah menyelimuti tubuh untuk mengusir rasa dingin. Sosok itu berakselerasi untuk tenggelam ke bawah. Dan di belakangnya ada lusinan bayangan darah, yang dengan cepat turun dalam bentuk setengah lingkaran. Mencari sosok Xiao Yan, 300 meter, 500 meter, 700 meter. Saat penyelaman semakin dalam, cahaya di kolam semakin gelap, dan arus dingin yang pahit telah menembus semangat juang. Seperti pelengkap antraks sangat sulit untuk dihilangkan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki metamorfosis Xiao Yan. Pada saat ini, bahkan pria kuat berbaju hitam harus melawan sepenuhnya untuk mengusir dingin yang hampir membeku dan vitalitas. Adapun bayangan darah di belakangnya, tubuh ilusi mulai memiliki arti soliditas. Tidak ada jejak Xiao Yan yang ditemukan sampai ke bawah. Kemana anak laki-laki itu pergi? Semakin dingin, semakin saya menjadi frustrasi. Dan saya tidak percaya bahwa anak itu tidak tahan. Pemanasan dari pria berbaju hitam telah mengembun menjadi kabut air. Tetapi setelah mencari-cari, Xiao Yan masih belum ditemukan. Dan matanya mulai menjadi semakin terganggu. Bisakah Xiao Yan benar-benar jatuh? Bisakah dia bertahan? Atau apakah dia lebih suka mati kedinginan daripada menangkapnya? Petik 2. Orang-orang berbaju hitam tidak bisa tidak menebak-nebak. Tetapi memikirkan kekuatan metamorfik Xiao Yan dan keterampilan bertarung yang keterlaluan membuatnya merasa semakin tidak dapat diandalkan. Lupakan saja. Lihat lebih jauh. Dia tidak lebih baik dari Kaisar Bintang 4. Saya tidak percaya seberapa dalam dia bisa pergi. Pria berbaju hitam itu juga diaduk oleh Xiao Yan, menggertakkan giginya dan tenggelam. 900 meter. 1000 meter. 1100 meter. Ketika pria berbaju hitam hampir mencapai kedalaman 1200 meter, dia mendengar suara dentuman tiba-tiba dan tiba-tiba terdengar satu demi satu. Dia mengutuk pria dingin berbaju hitam ini sejenak, menoleh dan tiba-tiba tampak terkejut. Saya melihat lusinan bayangan darah yang mengikuti mereka meledak menjadi kabut darah di bawah tekanan air yang kuat. Kabut darah yang tersebar dibekukan menjadi potongan-potongan kecil es sebelum bisa meleleh ke dalam air. Airnya jatuh. Tekanan yang begitu kuat. Rasa dingin yang begitu menakutkan. Tanpa bantuan Blood Shadow. Itu sama saja dengan mengencangkan mata dan pupil seorang pria berbaju hitam dengan lengan patah. Hatinya terangkat. Dan dia melihat sekeliling dengan waspada. Tempat mata masuk gelap. Dan air yang mengalir sedikit membingungkan. Dan pria berbaju hitam tidak bisa menahan cemberut. Sedikit kaku sesaat. Pria berbaju hitam itu sedikit menggerakkan 5 jarinya yang beku sementara wajahnya sedikit berubah. Menggenggam pisau tajam di tangannya dan melihat sekeliling.
Tidak ada Xiao Yan di mana-mana. Kemana anak itu pergi? Petik 2. Setelah beberapa lama, pria berbaju hitam itu berdiri mengerutkan kening di dalam air dan bergumam. Tetapi dia tidak menemukan sosok samar di tempat kabut berada 100 meter di bawah kakinya. Sosok ini adalah Xiao Yan. Dengan bantuan 3 keajaiban dan kekuatan jiwa, Xiao Yan merasa lebih baik di dalam air daripada pria berbaju hitam. Pada saat ini, dia dengan gugup menatap pria berbaju hitam di bawah penutup kabut. Pindah. Terlepas dari apakah ada batas waktu untuk Blood Shadow atau tidak dapat beradaptasi dengan tekanan di sini, orang berbaju hitam tanpa Blood Shadow mungkin merupakan kesempatan yang baik bagi saya. Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada bayangan darah ikuti kecuali pria berbaju hitam. Hatinya lega, dan tidak bisa menahan pengetatan langit dan penguasa kuno di tangannya. Sampai sekarang, orang berbaju hitam sepertinya tidak menemukanku. Tampaknya itu harus menjadi penyebab lingkungan ini. Dengan bantuan jiwa dari puncak alam kaisar, saya memiliki tempat yang bagus di sini. Namun, dia tidak bisa bertindak enteng. Dengan kekuatannya yang mengerikan, lebih aman menunggu kesempatan bagus untuk memukulnya dengan keras. Memikirkan kekuatan mengerikan orang berbaju hitam, Xiao Yan merasa pahit di hatinya. Xiao Yan menahan napas, perlahan menggerakkan langkahnya, dan menyatu dengan bayangan di dasar kolam. Xiao Yan sulit ditemukan hanya dengan penglihatan. Setelah menunggu dengan tenang beberapa saat, Xiao Yan dengan lembut mengeluarkan pisau baja dari cincinnya dan menembakkan jarinya ke kabut putih di sebelah kiri. Begitu pisau baja menyentuh kabut putih, hawa dingin yang ekstrim segera ditutupi dengan lapisan puing-puing es. Dan kemudian dengkuran itu terputus menjadi beberapa bagian. Suara itu memudar bersamaan. Tapi itu cukup untuk pria kulit hitam yang sadar pendengaran. Telinga pria kulit hitam itu bergerak sedikit dan tubuhnya melesat cepat ke arah suara itu. Orang itu belum tiba. Dan bilah tajamnya telah menembus kabut putih. Dingin yang bahkan tidak bisa dilawan oleh 3 api besar Xiao Yan. Apakah itu yang bisa ditandingi oleh orang kulit hitam? Pada kontak pertama, hawa dingin membekukan pedang tajam itu, menyebar dengan cepat ke sepanjang tubuh pedang, dan separuh tubuh pria berbaju hitam itu segera ditutupi dengan lapisan pelindung es yang tebal, dan tubuhnya begitu kaku di dalam air. Kesempatan yang diberikan Tuhan, mata Xiao Yan berbinar, dan kecerobohan pria berbaju hitam membuat Xiao Yan melihat harapan besar. Xiao Yan mengangkat raungan terlebih dahulu. Darah mendidih menghilangkan rasa dingin di tubuh. Melangkah keluar. Dan semangat juang berpindah ke penguasa kuno Tianhuo. Memukul pria berbaju hitam dari atas ke bawah. Memotong. Dengan satu pukulan, Xiao Yan sangat gembira dan tanpa henti. Sungai yang penuh kekuatan memenuhi seluruh tubuh. Tanpa bayangan yang menyerang. Api langit dan kaki kuno memancarkan cahaya putih di dalam air. Membelah resistensi aneh terhadap air. Satu demi satu. Terus jatuh pada pria berbaju hitam. Seperti bola yang terkena tongkat baseball. Pria kulit hitam itu tidak punya waktu untuk membuat balok apapun. Dan seluruh orang itu terlempar ke dalam kabut putih tebal dan menghilang. Darah yang memancar memercikkan genangan air merah di kolam. Melirik bayangan gelap yang ditelan oleh kabut putih. Xiao Yan masih tidak berani sembarangan. Menahan api langit dan penguasa kuno untuk bersembunyi ke dalam bayang-bayang dasar kolam lagi. Pada saat yang sama api langit sedang menyala. Mengirimkan jejak udara panas ke percikan kabut putih dan anggota tubuh yang sedikit kaku. Menunggu perubahan pada kabut putih. Meskipun hawa dingin di bawah sangat tidak normal, Xiao Yan tidak percaya bahwa dia dapat langsung membunuh setidaknya seorang kaisar bintang 5. Langkah kaki Xiao Yan baru saja berdiri. Raungan datang dari kabut putih. Dan bilah tajam berwarna merah darah menembus air. Mencakup jarak beberapa meter. Di bawah perlindungan angin pedang yang kuat, sesosok hitam bergegas. Tidak. Tepatnya, patung es seharusnya muncul di genangan air. Lapisan es yang menutupi pria berbaju hitam setebal beberapa kaki. Dan ada cahaya aneh di bawah cahaya redup di dasar air. Hanya lengan telanjang yang dapat membuktikan bahwa ada orang di dalamnya. Melepaskan diri dari kabut putih. Blokade kekuatan misterius kabut putih hilang. Dan retakan muncul di seluruh lapisan es patung es dari bawah lengan.
dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Dengan keras, puing-puing es terciprat kemana-mana dalam ledakan semangat juang, dan es batu dengan ujung tajam diselingi dengan bebas di genangan air. Dan dalam beberapa meter dari pria berbaju hitam itu menjadi senjata tersembunyi yang terbang untuk sementara waktu. Untungnya, saya tidak tinggal di sana sekarang. Menghindari beberapa potong Borneo, Xiao Yan melintas dari bayangan dengan senyum gelap. Dan penguasa kuno yang ditembakkan dari langit itu melambai dengan cepat. Di mata heran pria kulit hitam yang diselimuti sisa es dan baru saja sempat menghembuskan napas putih dan panas. Bayangan penguasa menjadi semakin besar, dan sekali lagi mengenai dada. Dan kaki pria kulit hitam itu langsung tenggelam ke dalam kabut putih. Hawa dingin yang hebat dengan cepat menyelimuti kakinya. Tidak, pria berbaju hitam itu meraung marah. Saya belum menyingkirkan mantan Yuyan, dan saya akan terjebak lagi. Ada kilatan tajam di mata pria berbaju hitam itu, dan bilah tajam di tangannya berbalik dan menusuk Xiao Yan. Hanya tangan dan kakimu yang membeku, mata dan pupil Xiao Yan menyeringai, sama sekali mengabaikan angin yang mendecit, dan penguasa kuno Tianhuo membanting dan menghancurkan. Sampai tubuhnya kembali dihantam oleh penggaris yang berat. Lelaki kulit hitam itu dengan sedih menemukan bahwa tubuh yang dibebaskan dari hawa dingin tidak dapat memainkan setengah dari kelenturan biasanya. Itu tubuh dingin Shenhan masih jauh dari puncak kepala Xiao Yan. Aku sudah tenggelam dalam kabut putih. Hanya menyisakan sepasang mata merah darah penuh kebencian yang terlihat. Setelah kabut putih membengkak, semuanya kembali tenang. Dan sosok pria berbaju hitam telah menghilang. Tapi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di benakku. Hati Xiao Yan tiba-tiba menegang. Memikirkan mata pria berbaju hitam yang gila dan hampir aneh itu. Semacam naluri yang ditempa dalam hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dapat membuat Xiao Yan segera menendang kedua kakinya. Tubuhnya tersapu ke belakang dengan keras. Dan kabut air muncul di kakinya. Jari-jari kaki Xiao Yan baru saja menarik kabut putih. Raungan penuh keengganan keluar dari kabut putih segera. Patung es muncul kembali. Dan itu pecah seketika. Dan roh merah darah yang tak terlukiskan menembus es yang tak terhitung jumlahnya remah-remah. Pisau tajam menikam Xiao Yan dengan angin kencang. Menurut pedang tajam itu, air kolam berhamburan ke kedua sisi, memperlihatkan zona vakum. Dan suara angin yang tajam bahkan langsung menutupi turbulensi air. Kekuatan taji ini memotong air di kolam, dan kecepatan tusukan ini membuat arus berhenti. Xiao Yan tidak pernah bermimpi bahwa pria berbaju hitam ini bisa meledakkan kekuatan yang begitu kuat bahkan setelah terluka. Secara naluriah, sudah terlambat untuk meletakkan api kuno di dada, dan dia merasakan dampak yang kuat pada penggaris yang berat itu. Pada ledakan terdengar seperti guntur yang menggelegar. Xiao Yan hanya merasa tubuhnya ringan, dan seluruh orang didorong mundur oleh suatu kekuatan, dan suara tulang rusuk yang retak berderak, dan darah menyembur dari mulutnya seperti pegas. Zona vakum diciptakan oleh banjir. Setelah beberapa putaran berjatuhan, Xiao Yan menghentikan sosoknya, tetapi masih tidak mengimbangi kekuatan pedang tajam ke depan. Tulang sensen yang terfragmentasi di tubuh menusuk paru-paru, menembus dada, dan darah panas mengalir ke tulang. Tubuh danau diwarnai banyak warna merah. Rasa sakit yang parah membuat Xiao Yan hampir pingsan. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa jika dia pingsan, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangun. Semakin kritis dia, semakin tenang Xiao Yan. Dia nyaris tidak mengangkat kesadarannya, dan tangan kanannya melambai ke arah darah dan kemarahan di dadanya. Ledakan, petik 2. Tanpa diduga, Xiao Yan tidak menemui halangan apapun. Tinju yang dilemparkan mengenai sosok berlumuran darah dengan kuat, tetapi sama sekali tidak diketahui bagian mana dari sosok Xiao Yan yang terkena. Xiao Yan, yang pikirannya mulai kabur, sudah sedikit bingung. Tetapi secara naluriah mengubah tinjunya menjadi cakar. Dengan 5 jari dan jepitan. Menusuk dalam-dalam. Lalu mengangkat lengannya. Dan membuang bayangan darah itu. Begitu bayangan darah terlempar keluar. Tekanan dada Xiao Yan tiba-tiba turun. Dan darah di dadanya menyembur lagi. Dia nyaris tidak membuka matanya dan menatap pria hitam berlumpur di seberangnya. Pada saat ini,
Zona vakum yang terbelah oleh bilah tajam itu mandek, dan air yang tertahan di atasnya jatuh. Dan gelombang besar menghantam kedua orang itu. Dan mereka saling menepuk. Menjangkau dan menyeka wajahnya. Sebotol cairan Qingling dituangkan. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi roh yang hampir kering di tubuhnya. Dan peperangannya yang pantang menyerah mendukung matanya yang ingin dia tutup. Sedikit menyipit, menunggu pria itu. Dalam reaksi hitam, waktu berlalu menit demi menit. Pria berbaju hitam di sisi lain tetap tidak bergerak. Dan lapisan tipis es putih muncul perlahan di tubuhnya saat dinginnya aliran air semakin meningkat. Xiao Yan tidak tahan lagi. Meski baru pertama kali minum obat, tubuhnya masih terlalu buruk untuk pulih. Membasuh dengan air es membawa rasa sakit yang menggigit pada tubuh yang patah. Xiao Yan jelas merasakan akhirnya. Bahkan efek pemadaman api dari Tianhuo jauh lebih buruk. Saya tidak tahu apakah pria berbaju hitam ada di ujung panah atau misteri apa yang dia lakukan. Tapi jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan mati beku. Xiao Yan bergumam, menjilat bibirnya yang masih kering karena kehilangan banyak darah, dan mengerutkan kening dalam-dalam. Kejutan mengejutkan pria kulit hitam barusan diingat dengan jelas. Xiao Yan masih memiliki ketakutan yang tersisa, dan tidak berani bertindak enteng. Namun seiring waktu, Xiao Yan mulai merasa bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menyangkal bahwa setiap orang hanya akan mati bersama. Menyeret kakinya yang terasa semakin berat, Xiao Yan berusaha keras untuk berenang ke arah pria berbaju hitam itu. 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter. Semakin dekat, orang berbaju hitam masih tidak menanggapi. Hati Xiao Yan menggantung. Bertarung. Xiao Yan mengertakkan gigi, berjuang dengan sedikit kesombongan, dan memelototi kaki belakangnya, mendorong tubuhnya ke dalam cipratan air. Penguasa kuno Tianhuo bersiul angin ke pria berbaju hitam. Tanpa konspirasi imajiner, penguasa berat Xiao Yan diimplementasikan sepenuhnya, dan suara renyah tulang dan logam bertabrakan di belakang pria kulit hitam itu mekar. Pecahan es terciprat. Dan tubuh pria berbaju hitam itu terlempar jauh ke dasar danau. Seperti relief lukisan dinding. Hanya 5 jari yang bergerak sedikit yang membuktikan bahwa pria berbaju hitam itu masih hidup. Tidak perlu bekerja keras lagi. Pukulan sebelumnya dikeluarkan oleh saya dengan biaya membakar hidup saya. Saya kehabisan minyak. Melihat api langit Xiao Yan yang sangat tinggi dan penguasa kuno. Pria berbaju hitam dengan enggan memiringkan wajahnya dan mengucapkan sepatah kata pun dengan susah payah membuka mulutnya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dengan Kaisar Puncak Bintang 5 saya yang bermartabat, dia akan dipotong pada Anda berada di tangan Bintang 4 yang terlambat. Petik 2. Dengan kekuatan Bintang 4 Anda di periode selanjutnya, kekuatan tempur Anda dan peminjaman geografi Anda adalah lawan tersulit yang pernah saya temui dalam hidup saya. Tidak adil mati di tanganmu. Adapun identitas saya, Anda tidak akan pernah memikirkannya. Hahaha. Pria berbaju hitam itu sedikit memalingkan matanya. Melirik Xiao Yan. Sedikit ejekan diri muncul di sudut mulutnya. Lalu kepalanya dimiringkan. Dan mulutnya mata menjadi keruh. Tutup perlahan. Tidak ada nafas. Akhirnya menutup telepon. Xiao Yan mengambil pria berbaju hitam dengan jari kakinya dan merasakan dinginnya pria berbaju hitam yang telah kehilangan vitalitasnya. Lalu menghembuskan napas lega. Sampai saat itu, tubuh Xiao Yan, seperti panah otomatis, akhirnya kehabisan tenaga dan tidak dapat ditopang lagi. Api langit menghancurkan kaki kuno untuk melepaskan tangannya. Dan pria itu jatuh di samping pria berbaju hitam itu. Pantas saja begitu kuat. Ternyata menjadi petarung puncak bintang 5. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Untungnya, pukulan barusan adalah yang terakhir. Kalau tidak hari ini saya benar-benar ingin mencemooh di sini. Sayang sekali petunjuk identitas pria berbaju hitam itu rusak. Saat Xiao Yan bersantai di kolam yang dalam, kesadarannya menjadi semakin tidak jelas. Dan akhirnya dia tidak bisa menahannya. Ketika kepalanya bengkok dan pingsan di masa lalu, bayangan di aula Xiao Fu sedang menembak. Gaun hijau pucat itu bergelombang dengan tubuh gemetar, dan wajah Giok Zenni yang cantik mengerutkan kening. Dan sakit hati yang menyakitkan membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan ketenangan yang konsisten.
Apa yang telah terjadi? Petik 2. Hanya Nan Erming dan Ziying yang ada di lobi dan buru-buru bertanya. Arah itu. Dalam perjalanan ke klan Yao, Xiao Yan mengalami kecelakaan. Zenni menggigit bibirnya dengan erat. Yushu menunjuk ke arah lain. Apa? Berita itu seperti petir di hari yang cerah. Dan Nan Erming serta Ziying tercengang. Butuh beberapa saat bagi kami untuk menanggapi. Maka kita harus segera memberitahu semua orang dan berangkat untuk menyelamatkan Xiao Shao. Petik 2. Perjalanan ini terlalu jauh. Bahkan persepsi saya agak kabur. Saya tidak tahu apakah sudah terlambat. Tidak ada waktu untuk memberitahu orang lain. Nan Erming, Ziying, dan kami bertiga segera bergegas ke sana. Petik 2. Ya, Nan Erming dan Ziying segera mengepakkan sayap mereka. Dan bersama dengan Zenni melintasi langit Xiaofu seperti bintang jatuh, dan menghilang ke langit dalam sekejap. Waktu tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Xiao Yan hanya merasakan arus hangat melewati tubuhnya yang sakit. Matanya menyipit perlahan, menyapu sudut gelap terlebih dahulu, dan perlahan terbuka setelah beradaptasi secara bertahap. Bukankah di sini sangat dingin? Saya masih merasa kedinginan ketika memiliki pengawal Skyfire. Selain itu, kekuatan Skyfire telah sangat berkurang setelah koma. Bagaimana bisa ada kehangatan? Saya pikir saya akan mati beku. Saya tidak menyangka bahwa tidak hanya tidak mati, tetapi luka saya telah banyak pulih. Petik 2. Xiao Yan, yang perlahan bangun, sedikit menyandarkan kepalanya, dan tampak sedikit bingung. Dia bingung, dan sambil merasakan keadaan tubuhnya, dia melihat ke bawah ke tubuhnya sendiri. Xiao Yan tidak peduli jika dia melihat ke bawah, tapi dia terkejut. Tubuh Xiao Yan saat ini, api langit tubuh telah menyatu kembali ke dalam tubuh, ditutupi dengan lapisan baju besi tidak nyata yang mengalir dingin. Baju besi ini tidak dibentuk oleh kabut putih, tetapi memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan pikiran Xiao Yan. Itu mengisolasi udara dingin kabut putih dari baju besi. Dan pada saat yang sama mengubah udara dingin menjadi energi murni dan perlahan-lahan memindahkannya ke tubuh Xiao Yan. Untuk Xiao Yan menyembuhkan luka di tubuh. Ini adalah armor spontan yang dibentuk oleh hantu. Setelah saya koma, Skyfire tidak bisa menolak. Dan para hantu merawat Tuhan, yang luar biasa. Xiao Yan membeku untuk waktu yang lama. Tidak menyangka bahwa roh hantu memiliki efek misterius pada kabut putih dan udara dingin di tempat ini. Jika Anda memulai hantu dan menarik orang kulit hitam langsung ke kabut putih untuk memulai perang, Anda tidak boleh jatuh ke dalam situasi ini. Xiao Yan membuka mulutnya sedikit dan menyesalinya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Semua hal ini telah berlalu. Apa gunanya penyesalan? Xiao Yan berdiri, melihat baju besi ilusif di tubuhnya, dan melihat kabut putih di sekelilingnya. Memikirkannya, hantu adalah benda dari dunia keyin. Dan dia tidak pernah mendengar bahwa hantu dapat secara otomatis menjadi baju besi. Mungkin dingin secara umum tidak dapat membangkitkan semangat hantu. Xiao Yan berpikir matanya lebih cerah seolah dia menangkap beberapa hal penting. Ya, hanya Yin Qi yang ekstrim yang dapat menyebabkan reaksi hantu. Pasti begitu. Petik 2. Karena ada udara yang sangat mendung, maka ini seharusnya menjadi tempat yang sangat mendung. Ya Tuhan, ini diberkati oleh kesialan. Keterampilan bertarung tingkat tinggi kelas dunia Ziying, yang diubah oleh Zhang Tua, akhirnya bisa dikembangkan. Ketika keterampilan bertarung Ziying selesai, saya akan menambahkan jenderal lain. Hahaha. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Dan semakin dia ingin menjadi lebih bersemangat, semakin dia menjadi depresi bahkan setelah dikejar dan dibunuh. Dan bahkan membawa banyak kelucuan ke dalam kolam air. Namun, waktu bertarung di sini tidak singkat. Dan aku jatuh koma lagi. Saya tidak tahu berapa banyak waktu. Jika saya tinggal, saya khawatir itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Aku harus segera mengungsi. Setelah Xiao Yan memulihkan pikirannya, dia berkumpul dan tersenyum. Dia melangkah ke tubuh lelaki kulit hitam yang bertatakan di dasar kolam. Bertanya-tanya siapa lelaki kulit hitam itu, dan wajahnya perlahan murung. Mengambil satu jari kaki, dia bergegas keluar dari dasar kolam dan kemudian mencari di seluruh tubuh secara detail.
Xiao Yan dengan cepat menemukan bahwa, seperti pembunuh sebelumnya, pria berbaju hitam itu tidak memiliki apa-apa selain senjata dan ramuan. Kecuali ada kata darah di mansetnya. Tetapi Xiao Yan tidak tahu kekuatan mana yang memiliki tanda seperti itu. Sangat licik untuk tidak melihat siapapun. Bahkan kaisar pertempuran tingkat tinggi sangat berhati-hati. Tanpa meninggalkan jejak petunjuk. Kekuatan ini benar-benar pantas untukku Xiao Yan. Petik 2. Xiao Yan terlalu malas untuk menganalisis latar belakang identitas pria misterius berbaju hitam ini. Dia sama sekali tidak terbiasa dengan kekuatan utama di daratan kaisar. Bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya di sini, tidak ada hasil. Jadi dia kembali dan bertanya pada Zenny dan King. Hao Ran menunggu seseorang. Xiao Yan mendengus dendam. Setelah merobek darah di lengan bajunya, dia menendang jari kakinya dan menendang mayat pria itu dari kejauhan. Lalu menunjukkannya. Langit mengamuk dan membungkus pria berbaju hitam, tubuhnya terbakar di air. Dan berubah menjadi ketiadaan di antara jari-jarinya. Dan tidak ada lagi. Selanjutnya, Xiao Yan menendang kakinya sebentar. Berjuang untuk berenang menuju permukaan air. Lalu melangkah keluar dari air. Berdiri di tepi kolam. Dan setelah memindai kekuatan jiwa beberapa kali, dia yakin tidak ada orang di dekatnya. Dan kemudian dia menyapu dan berlari kepada keluarga obat. Setelah 2 pengejaran yang mendebarkan, Xiao Yan menjadi lebih berhati-hati. Kekuatan jiwa mempertahankan kewaspadaan tertinggi siang dan malam. Dan tubuhnya berjalan dengan hati-hati melewati hutan. Pada saat yang sama, di 2 aula tempat aroma obat dan hantu muncul. Raungan yang menakutkan terdengar. Dan suara cangkir dan piring jatuh ke tanah tidak ada habisnya. Selanjutnya, bayang-bayang tim dari tim menyapu lagi dari kuil dalam deru kecemasan. Dan dengan cepat menyapu ke arah Xiao Yan. Namun, karena meremehkan Xiao Yan, mereka melewatkan waktu terbaik untuk membunuh Xiao Yan. Dengan kecepatan abnormal Xiao Yan, permulaan ini berada di luar jangkauan. Selama beberapa bulan, Xiao Yan Fengchen muncul di puncak bukit. Dengan serbuan cepat Xiao Yan, dia tidak pernah menghadapi serangan apapun dengan cara ini. Tetapi kelelahan yang berlebihan dari kekuatan jiwa dan semangat juang membuat Xiao Yan terlihat pucat. Meskipun banyak dukungan obat mujarab, Xiao Yan merasa sangat lelah di bawah debu. Tetapi melihat bangunan besar tidak jauh dari sana, Xiao Yan akhirnya menunjukkan senyum lega.